Aitra Learning Center proudly present PMSM, Pekan Melek Sehat Mental. Akan ada rangkaian free webinar yang akan diadakan mulai tanggal 4-10 Oktober. Bintang tamunya menarik-menarik loh. Jangan lupa ya, cek terus media sosial kita. If you're happy inside, you can also radiate happiness for others. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini di sesi kita yang ketiga, yaitu mengelola keharmonisan keluarga di masa new normal. Nah Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Priski Sembiring. Hari ini saya akan membantu Bapak Ibu untuk memandu jalannya sesi kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau belum udah dengar nih iTraining Center, tapi belum kenal sekali dengan iTraining Center. Nah, iTraining Center merupakan biro pengembangan sumber daya manusia berbasis ilmu psikologi positif. Nah, kami hadir untuk membantu klien kami untuk dapat memiliki keunggulan kompetitif dengan cara memperkaya dan memperdayakan psikologi. Nah, Bapak Ibu, iTraining Center ini bisa menjadi the best solution banget nih buat Bapak Ibu. Yang pertama ada High Accuracy Program, di mana program kami ini bukan sekedar template Bapak Ibu. Jadi program kami ini didesain dengan sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian ada Best Learning Method, di mana kami menjadikan program yang bisa menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami ini merupakan berbasis psikologi positif Bapak Ibu. Jadi kami mengoptimalkan apa yang positif dari komunitas, perusahaan, atau bagian dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir, karena kami ini memiliki trainer yang sudah terkualifikasi dan sudah berkompeten dalam bidangnya. Untuk itu kami juga menyajikan harga yang bersaing Bapak Ibu untuk program terbaik kami. Nah, Pekan Melek Sehat Mental. Dengan misinya edukasi iTraining Center, kita hari ini mengadakan Pekan Melek Sehat Mental Bapak Ibu. Jadi Pekan Melek Sehat Mental ini dilaksanakan ada 9 webinar dengan 13 pemateri yang sangat luar biasa. Pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti setiap webinar yang ada ya. Jangan lewatkan satu kesempatan pun Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, tidak terasa sudah waktunya kita berkenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Kak Mira Anastasia merupakan penulis buku dan naskah film Imperfect. Beliau menuliskan buku ini dan sudah terbit di Gramedia Bapak Ibu. Imperfect menjadi buku yang berisi pengalaman hidupnya sebagai seorang istri komedian yang juga merangkap sebagai sutradara pada film itu. Dalam buku ini, Kak Mira juga menceritakan nih pengalamannya bisa bangkit dari keterpurukan dan berdamai dengan diri sendiri. Selain itu, Kak Mira juga punya podcast nih, yaitu Mira Bicara. Untuk itu, langsung saja kita sambut Kak Mira Anastasia. Halo Kak Mira. Hai. Wah, segar sekali nih Kak Mira. Kak, gimana kabar Kakak? Baik. Baik ya. Halo semuanya, apa kabar? Luar biasa. Nah Kak, hai Kak Mira. Banyak juga yang nyapa nih Kak. Oke Kak. Banyak yang nyapa Kakak nih. Wah, hai Kak Mira. Hai. Halo Kak Mira. Wah. Ini ramai banget ya dari mana-mana, dari luar Jawa juga banyak ya. Ya ampun. Luar biasa sekali ya, Kak. Nah, Kak. Iya, seru. Untuk itu, Kak, sebelum kita mulai nih, saya panggilkan dulu nih Kak narasumber kita yang kedua yang luar biasa juga nih, Kak. Nah, narasumber kita yang kedua ada Kak Hanli Mulyani. Beliau adalah seorang klinikal psikologis dari Unika Atmajaya Jakarta dan Universitas Indonesia. Pada tahun 2012, Kak Hanli mendirikan Sahabat Orang Tua dan Anak atau disebut dengan SOA yang telah membantu lebih dari 3.000 klien baik individu, keluarga, lembaga pendidikan, dan media dan korporasi. Untuk mendukung keahliannya, Kak Hanli terus belajar dan mengasah ilmu baik di dalam maupun luar negeri dengan guru-guru terbaik di bidangnya. Kak Hanli juga menjadi narasumber tetap untuk media cetak, online, radio, dan televisi. Untuk itu, langsung saja kita sambut Kak Hanli Mulyani. Hai. Halo Kak Hanli. Panggil nama aja ya. Iya. Office, Frisky, dan teman-teman semua. Wah, segar sekali nih Kak Hanli kelihatannya. Udah mandi. Oke. Nah, hari ini kan kita lagi membahas sesi yang menarik sekali nih Kak, tentang mengelola keharmonisan keluarga di masa new normal. Hari ini kita udah ada Kak Mira Anastasia juga, kita mau lihat nih pengalaman Kak Mira selama masa pandemi. Dan kita juga udah kedatangan Kak Hanli nih, yang ahli dalam psikologi, pendidikan, dan anak. Jadi kita bisa lihat pengalaman, bisa belajar juga dari segi psikolognya. Nah Kak,
kan di masa new normal ini Kak, kita semua melakukan kegiatan dari rumah. Belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, dan semua kita intens kita lakukan di rumah. Kita membatasi untuk keluar rumah karena masih dalam pandemi. Untuk Kamira, Kak, gimana sih Kak pengalaman Kakak selama masa pandemi ini, Kak? Apa hal baik atau tantangan yang Kakak alami, Kak? Ya, jadi buat gambaran aja untuk teman-teman, kami berlima ya, aku, Ernest, Sky, Snow, dan juga ada satu ART itu tinggal di sebuah apartemen. Jadi bisa dibayangkan ya gitu, kami harus tinggal di apartemen yang sebenarnya sih bisa sih kami turun ke bawah gitu, ada lapangan atau ada tempat untuk anak-anak bermain di outdoor gitu ya. Cuman to be honest, aku agak kurang masih agak nggak terlalu pengen terlalu sering gitu. Jadi karena kan di lift itu kan harus naik turun lift gitu-gitu deh pokoknya, maksudnya berhubungan sama si pandemi ini gitu. Jadi bisa dibayangkan ketika Pak Jokowi waktu itu bulan Maret ya kalau nggak salah ya, awal Maret bilang kalau semua harus diam di rumah, itu tuh kami dalam kondisi seharusnya pagi itu kami berangkat ke Bali untuk berlibur. Jadi koper sudah dipack, semua sudah siap, tas semua pokoknya tinggal berangkat subuh gitu ya untuk naik pesawat ke Bali. Tapi akhirnya anak-anak harus mengenal rasa kecewa gitu, kecewa yang lumayan berat ya, karena mereka tidak, karena ini sebuah hal yang yang extraordinary gitu, belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi ketika kita tidak bisa pergi karena ada sebuah penyakit gitu, hah gitu kan ya. Apa nih gitu. Jadi memang belajar banget gitu untuk anak-anak lama-lama kayak ini toh gitu, si corona ini nih yang bikin kita nggak bisa pergi gitu kan. Jadi dari day one PSBB diterapkan itu kami sudah harus beradaptasi gitu dengan banyak hal, dan lumayan besar itu kekecewaan kami ya, termasuk aku dan Ernest gitu ya, kecewa banget nggak bisa pergi liburan, dan anak-anak juga gitu. Dan yang pasti ada banyak sekali yang berubah dalam kehidupan kami gitu. Yang paling besar itu adalah perubahan yang terjadi untuk Snow. Snow itu anakku yang kedua, umurnya 5 tahun. Jadi Snow itu seharusnya masih ada di TK. Jadi beberapa bulan sebelum pandemi, kayaknya baru 3 bulanan gitu, dia baru masuk TK. Nah, pas pandemi, PSBB, semuanya online school, dia harus online school. Jadi kebayang nggak anak umur 5 tahun baru adaptasi masuk sekolah. Ketika masuk sekolah, baru 3 bulan lah, 2 atau 3 bulan, tiba-tiba harus online school. Jadi kami merasa ada sesuatu yang kalau dipaksakan ini kami merasa tidak baik, both untuk anaknya dan juga untuk kami sebagai orang tua gitu, karena ada banyak sekali hal yang terjadi gitu, maksudnya untuk masalah sekolah ini, karena dia beneran merasa nggak suka banget gitu online school, nggak bisa dia melihat layar apa gitu, walaupun ada games apa gitu, tapi nggak bisa tetap, karena dia selalu bilang aku pengen sekolah, aku pengen ketemu teman-teman aku, karena dia baru saja punya rasa kayak happy gitu loh, punya teman di sekolah gitu kan, bisa main di sekolahan gitu. Ya udah akhirnya setelah 1 atau 2 bulannya berjalan, aku lupa, aku dan Ernest memutuskan untuk kami akhirnya mengeluarkan Snow dari sekolahnya, karena kami pikir ini tidak situasinya kurang kondusif untuk dia juga, jadi pressure karena kita sudah bayar uang sekolah tuh tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya mau minta keringanan itu harus minta personal gitu-gitu deh pokoknya ya, agak ribet gitu, ada teknisnya. Jadi akhirnya kami memutuskan oke, biar anaknya main aja dulu di rumah, karena kami juga percaya kalau umur segitu ya main gitu loh, seharusnya masih main. Jadi
ketika motoriknya masih terjaga di rumah gitu, dia masih main Lego, masih gambar, masih wah ngapain aja terserah dia mau di rumah mau ngapain, rumah mau berantakan terserah gitu ya. Cuman kami merasa kalau ini ada situasi yang extraordinary, tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kami merasa kalau ya ada langkah-langkah extraordinary yang harus kami ambil gitu. Jadi memang rugi, udah bayar uang masuk, rugi ya adalah ya gitu. Tapi kami menimbang-nimbang lebih baik secara mental anak kami yang masih kecil ini tidak dibebani gitu dengan apa namanya konsep sekolah yang mungkin dia belum mau juga gitu loh. Jadi kalau untuk perubahan drastis sih itu gitu ya yang kami lakukan. Cuman kami melihat memang di awal kami struggling banget gitu karena space-nya sangat sedikit di apartemen sini ya. Jadi untungnya Ernest masih punya kantor, jadi dia di sini masih ada satu kamar yang kita jadikan kantor ini, jadi dia masih bisa diem di sini, masih bisa ngapa-ngapain gitu, karena dia tuh yang paling mobile, dia yang paling sibuk nggak pernah di rumah, jadi perubahan ini juga yang paling adaptasinya buat dia paling sulit, karena buat kami di rumah, aku dan anak-anak gitu ya di rumah, ya udah biasa gitu di rumah, tapi Ernest kan bener-bener dinamis banget gitu kehidupannya. Jadi meeting ke sana, meeting ke sini, ada syuting, ada apa gitu segala macem. Jadi ketika harus diam di rumah, dek gitu ya, it happens so fast dan adaptasinya jadi harus agak lumayan berat, tapi akhirnya semuanya bisa kita jalani. Nah, salah satu coping mechanism-nya Ernest itu mungkin ada teman-teman yang sempat nonton juga. Kami bikin beberapa episode keluarga ngenes ya di GTV Ernest dan di GTV aku juga. Jadi kayak kami berusaha untuk membuat sebuah sketsa keluarga gitu untuk mengisi waktu ketika kami harus berada di rumah. Jadi ya memang sebisa mungkin pengennya sih disalurkan ke yang positif ya. Cuman ya pasti adalah berantem-berantem kayak gitu sih udah tidak terhindarkan gitu dengan selalu ketemu lo lagi gitu. Belum di unmute? Benar sekali nih Kak. Ternyata belum. Wah ini benar sekali nih Kak. Ini juga ada di kolom chat ini banyak juga yang ngalamin hal yang sama nih Kak. Dari Kak Foni, ya anakku juga TK dan memang nggak efektif banget, berasa jadi drop banget nih. Dan kemarin pun saya juga baru saja melakukan wisuda secara online. Rasanya tuh sedih, Kak. Iya. 4 tahun kita belajar, tapi kita, ya, seperti inilah kejadiannya, Kak. Tapi, Kak, di sini berarti, Kak, terjadi perubahan yang drastis ya, Kak, dari awal sampai akhir. Bahkan saya juga pernah dengar nih ada anak-anak juga bilang ke saya, Kak, aku nggak punya sahabat, Kak. Aku cuma punya sahabat online. Nah, jadi itu yang buat mereka untuk kadang malas untuk datang ke Zoom. Udahlah Kak, kan aku cuma punya sahabat online. Siapa teman di sekolah? Nggak ada Kak. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih Kak. Menurut aku ini adalah solusi yang efisiensi juga buat yang diambil Kak Mira dan keluarga. Nah Kak, Hanli terkait dengan hal yang diceritakan Kak Mira. Wajar nggak sih Kak kita bisa ngalamin hal seperti ini? Kadang kita ada konflik nih. Wajar nggak Kak? Ya, thank you sharingnya Mera. Rasanya apa yang dialami Mera, perasaan-perasaan nggak nyaman, perasaan cemas, kesel, bosen ya, apapun itu, rasanya itu sesuatu yang normal sebenarnya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi kalau ada drakor yang lagi ngehit sekarang kan, it's okay to not be okay gitu kan. Jadi mengalami perasaan-perasaan seperti itu di situasi seperti pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang natural, karena we are human being gitu ya, karena kita manusia biasa, manusia normal, makanya kita merasakan seperti itu. Nah, tadi Meira juga cerita yang menarik adalah di apartemen ya kan, nggak bisa kemana-mana, ketemu lagi. Memang itu ada research yang mengatakan proximity, kedekatan fisik, artinya pertemuan fisik, kedekatan fisik yang terlalu intens, artinya terus-terusan, itu bisa men-trigger konflik di dalam keluarga. Nah, kenapa sih
kita kan sering dengar berita di koran ya, selama pandemi ini kekerasan dalam keluarga meningkat gitu ya, konflik dalam keluarga meningkat gitu ya. Mungkin ya salah satunya ya teori mengenai proximity itu gitu ya. Jadi kalau dulu kan sebelum pandemi anak ada saat dia keluar gitu kan, istri ada saat juga keluar. Suami juga ada saat keluar gitu, nanti ketemunya sore atau pagi gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu kita perlu sadari, memang itu bisa menjadi trigger seperti itu. Belum lagi peran yang makin banyak ya Mera ya. Saya juga ibu yang working mom, juga ibu dari 2 orang anak. Peran kita jadi tambah banyak. Nggak stres ya. Ya, sekarang kita juga jadi harus jadi guru soalnya di rumah. Jadi itu yang lumayan beban karena kalau dilihat sekarang udah banyak ya yang kayak ada meme atau TikTok atau apapun yang ibu lagi marah-marahin anaknya gitu, kayak aduh sedih, tapi ya itu yang lagi terjadi gitu ya. Iya, iya betul. Artinya mengalami stres, mengalami emosi-emosi yang tidak nyaman seperti itu adalah sesuatu yang normal. Tapi yuk, kita kan tujuannya pekan sehat mental ini bagaimana caranya supaya kita abis it's okay to not be okay, apa yang bisa kita lakukan nih untuk mempertahankan diri kita supaya kembali sehat mental atau tetap sehat mental gitu kan ya. Oke Kak, berarti wajar ya Kak kalau kita bisa mengalami hal seperti ini. Nah yang paling penting adalah kita tahu cara mengatasinya ya Kak. Nah ini balik ke Kak Meira nih Kak, Ya. terkait tentang me time Kak. Kan kalau dulu misalnya sebelum pandemi kita kan me time-nya kan keluar rumah, kita bisa lihat udara segar, jalan-jalan. Tapi sekarang kan kita me time ini di rumah. Apa sih yang Kakak lakukan selama me time di rumah nih Kak? Banyak sih. Aku sekarang punya tanaman ada banyak. Jadi kalau dilihat, aku ada 2 balkon di apartemen ini. Ya puji Tuhan kita punya balkon gitu ya. Jadi ya udah itu dari cuman 1-2 tanaman sampai 2 balkon itu udah full sekarang sama tanaman. Jadi ketika aku sama tanaman lagi ngapain aja gitu, anak-anak udah tahu, ya udah biarin aja mama lagi ribet sama tanaman. Terus aku bikin Lego. Jadi karena kita hampir semuanya sih, aku ya kayak Mas Nu gitu ya, suka banget Lego. Jadi kadang-kadang anak-anak bantuin, kadang-kadang jangan, ini me time mama gitu, kamu nggak boleh bantuin ya, this is mine gitu. Terus apalagi ya, olahraga. Jadi olahraganya kalau dulu aku ke gym, sekarang online training. Jadi bukan hanya kita, tapi semua itu beradaptasi. Jadi yang tadinya kayak gini kan, tadinya seminar yang harus datang, sekarang bisa di rumah gitu. Jadi jangan takut karena bukan hanya kamu yang berubah, tapi seluruh dunia sedang berubah, we're evolving gitu. Jadi jangan ngerasa kayak berat sendirian, enggak gitu. Ini tuh dirasakan sama seluruh orang di dunia. Dan kayak me time menurut aku, kalau memang yang nggak bisa, harus berdamai dengan dia belum bisa me time gitu. Jadi kalau kita kayak dulu kan kayak aduh pengen me time langsung gitu. Kalau sekarang me time ya mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi kenapa gitu? Maksudnya jangan dijadiin, kalau buat aku ya personally, jangan dijadiin beban. Karena kalau dijadiin beban nanti kayak membalik lagi gitu. Kenapa sih jadi kayak gini nih gara-gara corona nih? Nah tapi kan kalau kita nyalain corona, nggak ada hasilnya gitu. Maksudnya it's a waste of time and energy gitu kan. Jadi balik lagi harus berdamai sama kondisi gitu. Jadi me time-nya ya dicari sebisa mungkin yang bisa dilakukan apa yang masih di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya mau nggak mau, oke, harus berdamai karena keadaan ini ya memang itu tadi extraordinary gitu, belum pernah terjadi selama kita hidup gitu ya. Kalau ada pun dulu kan pandemi flu tuh tahun berapa kan, zaman dulu banget gitu maksudnya. Jadi ya memang ya itu tadi gitu, karena keadaan ini semuanya kena, jadi ya harus berdamai dulu. Benar sekali nih Kak. Jadi ternyata me time ini bisa kita rubah ya Kak, dari luar rumah bisa kita rubah ke dalam rumah. Yang penting kita bisa nyaman, dan juga kadang mungkin kita punya hobi-hobi lain yang ketika di rumah bisa kita keluarkan. Contoh masak Kak. Nah Ya, banyak juga. Tahu nggak sih waktu
awal-awal banget ya, nyari tepung terigu itu susah banget kan. Waktu itu aku sempat ke supermarket yang kayak tepung terigu, kok kosong? It's like everybody's baking gitu lah, everybody's Jadi chef. Iya, becoming a chef gitu, ya, baker apapun lah itu semua jadi pada tukeran resep lah, dan banyak banget teman-teman aku ya yang tadinya yang ibu-ibu aja gitu biasa gitu ya, mereka sekarang buka open PO untuk makanan banyak banget. Jadi bukan karena mereka kayak kadang-kadang gitu ya, mungkin ada yang memang butuh uangnya untuk tambahan gitu karena mungkin pekerjaannya tutup atau segala macam, tapi banyak juga yang memang untuk killing time dan akhirnya beneran jadi kayak bisnis gitu. Jadi ya itu kan me time juga sebenarnya ya, dan merasa happy karena bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, ternyata jadi kita juga mengeluarkan bakat-bakat terpendam. Nah, Kak Hanli gimana nih Kak Hanli? Terkait me time Kakak, apa nih yang Kakak lakukan nih selama di rumah nih? Iya, betul. Jadi setuju banget sama Mera bahwa kan ada sesuatu dalam kehidupan kita yang memang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi ya. Kita nggak rencanakan, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa ubah secara langsung. Contohnya ya si pandemi COVID-19 ini gitu kan. Tapi kita harus selalu ingat sih, ada satu hal yang selalu bisa kita ubah dan kita kendalikan dan kita kontrol, yaitu sikap kita menghadapi kejadian-kejadian yang tidak bisa kita kendalikan tadi. Jadi kita sendiri bisa mengubah, mengontrol sikap kita. Jadi ketika awalnya mengalami perasaan-perasaan itu, diterima, disadari, terus kemudian tadi kalau cerita Mera mulai menerima ya, ada acceptance. Terus ya udah move on lah, apa yang gue bisa lakukan nih menghadapi situasi seperti ini gitu kan. Kalau saya me time ya, nah teman-teman bicara me time itu memang penting banget. Nanti sebelum saya cerita me time ya, saya belum lama ini nulis di Instagram saya, di Facebook saya, sindroma si koki kentang gosong. Nah, di keluarga Asia atau kita ngomong aja di keluarga Indonesia lah ya, yang dekat-dekat kita aja. Mungkin yang lebih akan banyak mengalami stres nih ibu-ibu sih kayaknya, kalau di persentase ya, daripada kaum laki-laki ya. Karena memang kan kita mostly generasi kita masih dibesarkan dengan pola asuh yang tradisional ya, artinya kalau laki-laki itu kerja cari nafkah ya, urusan domestik rumah tangga tuh mama, ibu gitu kan, sehingga akhirnya urusan domestik mama jadi nambah nih ya, jadi nambah sekolah anak, masak, beresin rumah tangga, apalagi kalau yang ART-nya pulang gitu kan, terus ditambah lagi urusan kita sendiri ya kan. Jadi kemungkinan yang lebih banyak mengalami stres di masa pandemi ini kaum ibu-ibu, sehingga penting nih ibu-ibu jangan terkena sindroma si koki kentang gosong. Maksudnya gimana sih? Kalau koki itu kan kalau misalnya masak chef, masakan yang bagus-bagus dikasih ke siapa? Ke orang dong, di-serve ke orang lain. Terus yang makan masakan yang gosong-gosong, yang peot-peot, siapa yang makan? Koki kan. Jadi kita nggak bisa lah hidup kayak gitu. Jadi dari melek mata, bangun tidur, wah kita ingin memberikan terbaik, ya berkorban untuk keluarga, seluruh hidup kita, semua waktu kita, perhatian, pikiran, semua untuk keluarga kita. Kita akan tired. Ketika kita tired secara fisik, ketika kita tired secara mental, ya body and soul kita pasti nggak akan efektif gitu, menjalani hari-hari kita. Dan regulasi emosi kita pasti akan semakin kacau lah, karena kita sendiri dalam kondisi yang low batt, exhausted. Jadi me time itu seperti yang Kak Mera cerita penting banget. Kalau saya memang sudah mulai bekerja sejak Juni, artinya ada saat tatap muka, ada klien yang tatap muka, ada klien yang online. Nah, buat saya sih saat saya ada di kantor itu saat me time saya. Artinya ketika saya pulang ke rumah sebagai working mom, saya udah nggak berhak untuk minta me time saya. Kecuali kalau anak-anak saya udah tidur. Nah, itu loh, makan siang itu adalah waktunya me time saya, gitu kan. Nah, buat yang ibu rumah tangga yang nggak keluar, ya, itu perlu untuk cari me time. Dan seperti yang Kak Mera bilang, me time itu nggak harus keluar rumah, karena kan saat ini kita juga nggak bisa keluar rumah. Me time itu bisa dilakukan di rumah, dan setiap orang beda-beda. Jadi ada yang senangnya masak, ada yang senangnya tanaman, ada yang senangnya baca buku, ada yang senangnya nonton drakor gitu ya. Jadi
dipilih dan dicari aja waktunya kayak gitu. Tapi itu jangan terkena sindroma si koki kentang gosong. Kita juga harus memberikan yang baik untuk diri kita sendiri. Seperti itu, nge-recharge lah, istilah nge-recharge. Oke Kak, jadi me time itu penting buat nge-recharge diri kita ya Kak. Nah Kak Mira, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Pusda. Tapi sebenarnya Kak, sebagai orang tua bingung nih Kak, kalau anak-anak TK banyak yang off, kasihan kan gurunya secara profesi bisa terancam. Gimana ya Kak, solusi yang terbaik gitu lah Kak? Karena kalau Kak Pus sudah di posisi Kak Mira, dia juga akan melakukan hal yang sama nih Kak. Gimana nih Kak Mira tanggapannya? Ya, memang di masa pandemi ini kadang kita nggak bisa win-win ya. Itu sulit gitu, maksudnya kalau kita mau usahain banget gitu, tapi kalau kita udah berusaha, maksudnya seperti aku gitu, aku bukannya day one PSBB, terus aku langsung cut sekolahnya gitu kan, tapi sudah ada usaha dulu gitu, jadi sudah ada usaha dulu, terus ketika kami review usahanya gimana ya gitu, kayaknya enggak gitu kan, tapi yang pasti juga aku tidak menyarankan kepada orang tua lain, jadi ketika aku membuat keputusan ini, aku tidak kayak ngomong gitu ya ke orang tua lain, Snow keluar loh, Snow nggak akan sekolah lagi karena gini gitu ya, enggak gitu, karena menurut aku itu bukan hak aku juga gitu untuk ngomong kayak gitu, ini kan pribadi masing-masing, jadi menurut aku ya it's a shame kalau misalnya memang terjadi apa ya kayak penurunan siswa dan segala macam, tapi ya kami sebagai orang tua juga harus melihat gitu ya, bukan jadi ada dua nih, ada masalah uang sekolah gitu ya, kita itu banyak kemarin ada banyak juga yang apa namanya yang mengeluh gitu kan, ya ini uang sekolah kok nggak turun sih gitu, ada beberapa sekolah yang memang turun semuanya, ada yang enggak, tapi kan di masa pandemi ini kami juga mengalami penurunan pendapatan gitu kan, jadi ya memang sama gitu. Ketika mungkin siswanya menurun, guru ada pengurangan pendapatan, tapi itu juga terjadi di banyak sektor gitu, termasuk di kami juga gitu. Jadi ya memang susah sih ini, cuman itu tadi ya the best that I can do is tidak menyarankan kepada orang lain, tidak ya udah nggak usah ngapain ya gitu, enggak gitu, maksudnya ini tuh bener-bener personal banget karena ada banyak juga anak-anak yang suka gitu, jadi ini bener-bener tergantung sama anaknya, ada banyak kok yang suka online gitu, mereka malah nyari gitu, kayak Sky gitu kakaknya, karena memang umurnya sudah cukup mungkin ya, dia sudah bisa menikmati gitu proses online ini gitu, dia nggak usah disuruh, nggak usah apa-apain langsung gitu, udah tahu teng jam segini dia harus online school, dia kerjain semuanya apa segala macam gitu. Jadi memang belum tentu kayak semua anak akan tiba-tiba keluar dari sekolah gitu. Jadi memang bener-bener based on anak-anak ya, karena ya itu tadi ya kita pengen memberikan yang terbaik gitu, maksudnya untuk anak kita secara personal gitu. Maksudnya walaupun Snow kita keluarin, Sky nggak kita keluarin. Kenapa? Karena kita ngelihat kalau dia memang suka gitu, dia pengen gitu, dan dia enjoy. Nah itu yang paling penting tuh itu gitu. Karena kalau udah mulai terpaksa, stres, gitu, di luar udah kayak gitu kondisinya, kalau di rumah juga dia stres dan segala macam, ya untuk keluarga kami sih itu bukan solusi gitu. Jadi Kak, sebetulnya kita juga harus perhatikan juga anak kita ya Kak. Jangan nanti jadi karena kita bertahankan, tahunnya jadi stres nih anaknya. Nah Kak Mira, ini ada pertanyaan lagi nih sama Kakak. Kak Mira, tadi Kakak bilang ada konflik-konflik kecil dalam keluarga selama di rumah aja. Gimana sih Kak cara Kakak menanganinya? Boleh nih Kak di-sharingkan. Iya, jadi konflik kalau anak-anak sih udah biasa lah ya. Jadi kalau anak-anak ini lucu. Anak-anak ini kalau dari pengalaman aku ya, adaptasi mereka itu jauh lebih cepat daripada kita orang dewasa gitu. Kayak anak-anak harus di rumah aja, oke, gitu. Enggak yang kayak mau ke mall, mau apa gitu tuh jarang banget gitu. Malah kayak kayaknya mendingan jangan ke mall deh, mah serem, nggak, maksudnya pas mau udah buka gitu aku nggak mau gitu, jadi mereka adaptasinya lebih ini, tapi ya
ya namanya berantem anak-anak itu udah pasti lah ya ada. Cuman kalau lebih ke hubungan suami istri gitu. Nah, ini nih yang tadi gitu dibilang kan ya, karena close contact terus gitu kan, yang tadinya ada waktu untuk dia kemana, aku kemana, terus baru ketemu, pas ketemu itu ada kayak rasa kangen, ada rasa kayak, aduh gitu, tadi ngapain aja gitu kan. Kalau sekarang kan, tadi ngapain aja, ya dari dapur ke kamar, terus ke dapur lagi gitu kan, kayak nggak ada cerita gitu. Jadi ya memang akhirnya kami berdiskusi gitu, misalnya apa nih yang kamu rasakan gitu. Jadi kenapa kamu merasa kalau ini tuh berat sekali gitu misalnya. Jadi kami berusaha untuk mendiskusikan kondisi ini, kondisi yang sedang terjadi. Nah, dari situ nanti akan baru kelihatan kalau bagaimana cara pandang kami terhadap pandemi ini, karena itu pasti akan beda banget gitu ya. Kalau kayak aku cemas, aku pencemas orangnya, jadi aku memandang pandemi ini sebuah kecemasan yang besar sekali gitu, apa yang nanti akan terjadi gitu. Tapi kalau misalnya kayak Ernest, dia lebih santai orangnya, tapi tidak bisa keluar rumah ini sangat-sangat membatasi dia gitu. Jadi kami diskusikan gitu kan ya, mungkin karena dia merasa kalau keadaan ini tidak bisa diatur sama dia gitu. Ini sesuatu yang baru, bener-bener belum pernah kita merasakan sesuatu hal yang seperti ini gitu. Jadi akhirnya ketika kami obrolin, ya itu sih menurut aku harus yang works ya buat aku sama Ernest adalah kita obrolin dulu apa pandangan kita terhadap corona ini, harus diem di rumah dan segala macam. Ketika kita udah tahu gitu ya, oh dia tuh menganggap pengalaman ini tuh seperti ini gitu. Oh kalau Ernest tuh tahu aku tuh pencemas, jadi dia akan berusaha untuk nggak misalnya kalau dia dari luar gitu kan ya ke rumah harus langsung apalah bersih-bersih gitu. Jadi ada kayak dua-duanya tuh punya pengertian gitu terhadap apa yang sedang dirasakan sekarang, karena itu tuh ke orang tuh beda-beda gitu kalau menurut aku gitu. Ada yang jadi langsung panik gitu kan, cemas, ada yang kayak aduh gak bisa banget gue gini, ada yang karena masalah ekonomi juga, aduh gue gimana ya gitu. Jadi harus diobrolin sebenarnya apa sih yang kamu rasakan gitu, apa yang sedang what's going on in your mind gitu. Jadi kalau nggak kayak gitu mungkin agak sulit ya, karena kita akan berusaha untuk memahami dia dari cara pandang kita saja gitu. Kita tidak benar-benar bisa tahu apa yang dia perlukan atau apa yang dia inginkan. Kita hanya mencoba untuk kayak udah deh jangan gitu, gini aja karena itu menurut kita seperti itu gitu. Jadi yang berusaha untuk dihindari itu sih. Jadi Kak, yang paling penting itu kita bangun komunikasi kan Kak, karena kita kan punya emosi nih, kalau emosi dipendam jadi kita lost control, nah itu yang buat kita jadi konflik ya Kak. Lebih bagus kita diskusikan, kita bicarakan apa sih emosi yang ada dalam diri kita selama pandemi ini. Ini menarik sekali Kak, berarti penting untuk terbuka nih sesama keluarga, anggota keluarga. Nah Kak Mira, ini lagi ada yang bertanya Kak. Kak Mira, bagaimana mendampingi anak bermain ketika kita tahu, kita kan jadi ibu nih kan banyak kerjaan. Apalagi kalau nggak ada ART, Kak. Gimana nih, Kak? Gitu. Biasanya aku kasih tahu. Jadi karena anakku udah bisa diajak ngobrol dua-duanya. Jadi misalnya, Ma main yuk gitu. Aku akan bilang, oke, aku lagi masak atau aku lagi mau nyiram tanaman atau apa, atau aku lagi mau olahraga nih gitu ya dari jam segini sampai jam segini. Nanti habis aku ini aku akan bisa gitu iniin kamu gitu ya. Oke, jadi ada kayak kesepakatan waktu gitu kalau kami gitu. Tapi harus bilang kalau misalnya memang belum bisa gitu, karena itu sih akan capek banget seperti tadi yang dibilang sama Mbak Hanli gitu kan, ketika kita mau berusaha untuk menyenangkan orang lain terus gitu, padahal kita juga udah mulai capek atau segala macem gitu ya. Jadi, nah kalau buat aku sih mungkin karena anakku udah bisa diajak ngobrol ya. Tapi kalau yang belum nih, aku belum tahu juga nih gimana cara komunikasinya untuk anak-anak yang masih kecil, yang selalu, maksudnya dia nggak ngerti gitu konsep waktu, nggak ngerti konsep menunggu gitu ya. Mungkin Kak Hanli bisa menjelaskan nanti. Oke,
Nah, ini kita ambil dulu seputar pengalaman Kak Mei, karena kelihatannya banyak sekali yang merasakan seperti apa yang Kak Mira rasakan. Setelah itu nanti kita akan masuk ke cara dari psikologisnya. Nah, Oke. Kak Mira, ini Ya. ada pertanyaan lagi. Mm-mm. Pembagian peran suami istri dalam mengasuh anak selama anak-anak di rumah aja gimana ya, Kak? Kak Mei punya pengalaman nggak, Kak? Kalau buat aku sih sama Ernest sebenarnya semuanya tuh nggak ada yang kayak kamu ini aku ini ya, kamu A aku B kayak gitu, nggak ada, nggak saklek gitu. Jadi ketika misalnya karena Sky sekolahnya pagi gitu ya, jadi aku yang lebih banyak ada di situ, Sky akan lebih banyak nanya sama aku gitu soal sekolah. Tapi ketika mungkin dia harus ngerjain project apa gitu ya, dan itu aku nggak bisa bantu, aku akan lempar ke Ernest gitu, kayak aku yang ini nggak bisa bantu, tolong ya gitu misalnya, atau sesimpel gini, misalnya kan sekarang lagi butuh gadget nih banyak gitu kan, yang kayak koneksi internet atau printer yang kayak gitu-gitu loh, kadang-kadang kan kayak ini gimana sih gitu. Terus ya dia yang berusaha untuk setup, tapi kita harus bilang, kita harus ngomong apa perlunya, tolong bantu, karena kalau kita berharap ya dalam pikiran kita nih, berharap aja, coba kalau suami gue bantuin ini, coba kalau dia mau nemenin ini, coba gitu terus, nggak akan kejadian gitu loh maksudnya. Jadi kayak harus ada yang maksudnya pasangan kita tuh tidak bisa membaca pikiran kita gitu intinya. Jadi support apapun yang kita butuhkan gitu, kalau bisa kita bicarakan baik-baik gitu. Jadi menurut aku sih ya namanya anak ya, kita kan bikinnya berdua, ngurusnya berdua gitu kan intinya ya. Jadi kalau misalnya dibicarakan dengan baik, seharusnya sih bisa ya. Tapi ya itu harus tahu gimana cara ngomongnya gitu. Dan kalau buat aku ya itu penting, timing untuk ngomong, untuk minta tolong dan segala macem. Tapi intinya masalah pengasuhan anak sih kami lakukan bersama gitu, berdua. Nggak ada yang kayak anak urusan aku, kerja urusan kamu, nggak kayak gitu. Berarti penting sekali untuk kita juga komunikasi nih ya, Kak, karena bener. Karena biasanya, kalau cuman dipikirin itu kita berangan-angan namanya. karena nih Kak, kita sering banget nih, ya maunya ngerti dong, aku kan maunya paham dong. Nah, padahal pasangan kita nggak paham. Ada pasangan yang peka kode, ada juga pasangan yang nggak peka sama kode kita ya Kak. Jadi kalau lebih baik dikomunikasikan. Iya, aku tuh sama Eres nggak suka main kode. Jadi kayak kan, wah ini pasti kode nih, kode. Enggak, kalau kita ya kita bilang gitu loh, kita mau apa, kita pengen digimanain atau apa kayak gitu, bilang gitu biasanya. Karena kalau kode-kode gitu, capek sendiri, kayak nanti kodenya harusnya A jadinya B gitu ya. Jadinya ada miskom gitu takutnya. Makin ribut ya Kak, sama juga anak ke orang tua. Kadang orang tua suka kode-kodein anak. Tapi kita nggak ngerti nih sebagai anak, apa sih maksud mama nih, apa sih maksud papa nih. Jadi lebih bagus dikomunikasikan. Lebih baik kayaknya ambil waktu, ngomong nih Kak, empat mata, ceritakan isi hati kita yang paling dalam. Ini menarik sekali nih Kak. Kak, ini lagi ada yang bertanya nih Kak. Hal-hal apa sih yang disyukuri keluarga kami di situasi yang tidak menentu ini Kak? Boleh dijawab Kak. Jadi gini, pasti bukan hanya aku sih, pasti banyak juga yang jadi belajar bersyukur untuk hal-hal kecil gitu. Jadi hal-hal yang kita take for granted dulu gitu ya, sekarang kita kayak ya ampun ternyata berharga sekali ya gitu. Jadi ya memang yang pertama kesehatan itu dulu mungkin kita take for granted banget gitu, yang kayak ya nggak pernah kita pikirin secara spesifik atau mendalam gitu ya. Tapi sekarang the fact bahwa kita semua sekeluarga gitu dan keluarga besar itu sehat, itu aja udah bener-bener membuat kita bersyukur. Jadi pola bersyukurnya itu jadi lebih jadi lebih berbeda lah daripada yang dulu-dulu gitu. Sekarang memang benar-benar mensyukuri the little things. Tapi yang paling membuat kita bersyukur adalah bonding antara anak-anak kami gitu ya, Sky dan Snow, yang terjalin dengan sangat-sangat baik gitu. Bahkan sebelum pandemi itu nggak kayak gini. Jadi biasanya main aja sendiri-sendiri gitu. Nah sekarang itu karena mereka
dipaksa untuk ketemu terus, untuk main terus gitu kan ya, yang lama-lama tuh mereka bener-bener apa ya, bondingnya tuh bener-bener mengharukan gitu karena kalau kita lihat ya ampun ternyata mereka berdua bisa kayak gini gitu. Jadi ya kalau mau yang paling disyukuri sih itu sih. Jadi kami ngerasa kayak ya bonding keluarga juga jadi sangat jadi lebih kuat gitu. Oke, berarti Kak, memang ada hal-hal kecil yang patut kita syukuri nih ya Kak. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita jadi makin stres. Tapi pasti di balik pandemi ini ada hal-hal kecil yang terselip yang sebetulnya kita belajar nih dari pandemi ini ya Kak. Tapi balik lagi gimana cara pandang kita terhadap situasi yang kita alami sekarang. Nah Kak Mira, ini menarik sekali pengalaman yang Kakak bagikan. Sangat luar biasa sekali nih tips-tips Kakak juga. Nah Kak Mei, waktu kita tinggal 5 menit lagi, karena hari ini, maaf Bapak Ibu, Kak Mira tidak bisa menemani kita sampai selesai, karena Kak Mira harus mengerjakan tugasnya. Boleh nggak satu pertanyaan lagi Kak? Boleh. Oke. Nah Kak, ini ada yang bertanya nih Kak. Ini terkait, tadi kan Kakak juga bilang punya pengalaman untuk mengasuh anak tuh yang dibagi berdua gitu kan. Kak, ini ada anak yang bertanya gini. Ada seorang keluarga yang dia udah punya anak nih Kak, tapi anaknya mau main terus gitu. Sedangkan orang tuanya sudah memberikan waktu bermain tuh di jam-jam tertentu Kak gitu. Jadi keluarga ini sulit banget untuk istirahat Kak, bahkan 30 menit saja sulit sekali nih Kak. Bagaimana ya caranya padahal sudah berkomunikasi dan sudah saling setuju juga dengan anak saya yang usianya 7 tahun laki-laki. Gimana nih Kak? Oke. Sebenarnya sih kalau aku tuh tipe yang lumayan galak ya. Mungkin ya antara galak atau tegas, nggak tahu lah ya. Cuman kalau kita sudah membuat kesepakatan, ya kesepakatan itu harus dihargai gitu. Jadi bagaimana caranya kita juga mengajarkan kalau waktu itu adalah sebuah hal yang sangat berharga gitu maksudnya. Jadi ketika kita sudah punya kesepakatan, ya udah kita sama-sama hargai. Menurut aku sih itu seharusnya apalagi sudah umur 7 ya, seharusnya masih bisa diobrolin gitu. Kenapa? Jadi mungkin ditanya, kenapa kok nggak mau main sendiri gitu? Kalau nggak sama orang tuanya, apa mungkin dia anak tunggal yang ketika tidak ada orang tuanya dia sangat merasa kesepian gitu ya, tidak ada teman bermain sama sekali. Nah itu kondisi yang aku nggak tahu. Tapi menurut aku orang tuanya mungkin diajak ngobrol aja. Kenapa sih misalnya kok nggak mau main sendiri gitu kan apa namanya bisa loh bermain sendiri dengan apa namanya kreativitas sendiri gitu. Nanti akan keluar tuh misalnya akan bilang nggak mau, aku nggak suka main sendiri karena aku ngerasa kesepian misalnya atau kayak gitu. Jadi ya memang kalau buat aku lagi-lagi kuncinya komunikasi gitu, diobrolin karena pasti ada yang membuat anak itu tidak mau berpisah misalnya sama orang tuanya. Jadi kalau buat ini aja ya apa namanya dari pengalaman dari cerita ada beberapa teman juga yang anaknya itu sangat terimbas dengan corona ini dari berita-berita atau dari cerita-cerita gitu tentang betapa mengerikannya corona ini. Kita tidak boleh mengecilkan pemikiran mereka karena kita pikir mereka masih anak kecil. Mereka itu sangat mengerti. Ketika kita ngomong out loud gitu ya, misalnya kita sama pasangan gitu, kita bilang, gila, yang meninggal udah segini. Misalnya ya, anak kita dengar, itu tuh bisa masuk ke dalam mereka dan ke umur segitu tuh sudah mengerti gitu betapa, oh ini tuh hal yang mengerikan gitu. Jadi bukan hanya kita yang bisa cemas terhadap semua situasi pandemi ini gitu. Ada banyak juga anak-anak kecil yang sangat terimbas dengan ini secara psikologis gitu. Jadi kalau menurut aku jangan dianggap remeh karena mereka itu udah ngerti, mereka itu pintar anak-anak sekarang itu gitu. Apalagi kalau udah bisa baca ya. Mereka akan bisa kayak dapat informasi dari manapun. Jadi ya ini intermezzo aja gitu. Mungkin ada hubungannya sama pandemi atau mungkin memang aku nggak tahu juga kondisinya seperti apa. Tapi yang pasti lagi-lagi kuncinya komunikasi. Ditanya kenapa gitu. Maksudnya mama kan mungkin mama hanya di dapur gitu. Mama tidak kemana-mana gitu kan. Boleh nggak kamu main dulu sendiri di sini? Mama ngelihat kamu atau gimana gitu. Jadi
harus dicari tahu dulu kalau menurut aku kenapa dia tidak mau ditinggal sendiri atau bermain sendiri gitu. Kalau misalnya itunya sudah tahu, mungkin bisa dicari solusi bersama gitu. Oke, berarti penting banget untuk mengkomunikasikan ya, Kak. Nah, aku juga punya lihat nih, Kak, pengalaman keluarga. Ada juga ketika anaknya rewel, mau minta ditemenin, akhirnya kayak ayahnya kan lagi cuci sepeda motor nih. Akhirnya dia ajakin nih anaknya, udah pegang nih air ya. Kita cuci nih sepeda motor sama-sama. Nah, jadi dia paham, oh, jadi dia happy juga. Nah, akhirnya ayahnya mengerjakan apa, dia ikutan juga nih. Bisa juga nih ya, Kak, supaya kerjaan kita selesai, anak kita juga paham nih, orang tuanya lagi sibuk. Oke, Kak Mira, terima kasih banyak untuk pengalaman Kakak hari ini. Sangat luar biasa sekali. Sangat insightful banget deh, Kak. Nah, Kak, untuk itu, Kak, boleh dong dikasih pesan-pesan dan semangatnya buat kami nih, Kak. Dan buat keluarga-keluarga yang ada di sini, Kak. Ya, semangatnya apa ya? Kita sama-sama lagi menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang aneh lah ya gitu, karena kita belum pernah ada di situasi ini sebelumnya. Tapi semuanya, kita semua merasakan itu, bukan hanya kita sebagai pribadi, tapi juga seluruh dunia gitu ya. Jadi jangan menganggap kalau, aduh gila, terlalu berat nih gitu. Maksudnya selalu ada jalan gitu. Salah satunya adalah dengan ikut webinar seperti ini. Buat teman-teman yang udah join, aku mau kasih selamat buat teman-teman, bukan apa-apa, karena teman-teman sudah tahu cara yang positif dan tepat untuk bisa mengatasi masalah-masalah secara psikologis yang sekarang sedang kita hadapi gitu selama pandemi ini. Jadi you're doing the right thing, it's a great choice gitu ya untuk ada di sini di webinar ini, dan pastinya nanti Kak Hanli juga akan memberikan banyak sekali masukan secara psikologis. Itu penting banget karena di masa pandemi ini mental health kita itu sangat-sangat penting untuk kita jaga, bukan cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental kita. Jadi please enjoy the rest of the webinar. Semoga teman-teman semuanya sehat terus, nggak ada yang kena penyakit apapun gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi lain kali. Terima kasih untuk Aetra dan semua kru juga. Terima kasih Kak Mira. Iya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu Kak di lain kesempatan. Ya, see you. Goodbye semuanya. God bless you. Oke, nah Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan Kak Mira. Semoga pembelajaran yang dikasih Kak Mira dari pengalaman Kak Mira juga bisa kita terapkan nih di dalam keluarga kita. Nah, langsung saja hari ini kita ke Kak Hanli. Tadi kita kan udah belajar nih Kak terkait pengalaman. Sekarang kita mulai dari sisi psikolognya nih Kak. Nah Kak, untuk setiap pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan dengan Kak Mira, ini Kak, sebetulnya kan Kak di dalam keluarga ini kan ada kesulitan untuk berkomunikasi nih Kak. Entah kenapa bisa jadi istri sulit berkomunikasi dengan suami, dan suami pun juga sulit mengutarakan sebetulnya dia sedang apa sih sekarang, emosi apa sih yang dialami. Apa sih Kak penyebab kenapa kita sulit banget buat berkomunikasi nih Kak? Boleh dijelaskan nggak Kak? Ya, pertama mungkin kita nggak sadar kalau kita belum punya komunikasi yang efektif, skill komunikasi yang efektif, nggak sadar ya. Terus yang kedua, udah sadar kayaknya kok kalau komunikasi nih nggak efektif ya, ujung-ujungnya kok jadi kayak konflik sih gitu kan. Berarti belum punya skillnya gitu. Artinya ya, yuk perlu belajar yuk bagaimana cara berkomunikasi yang efektif seperti itu. Nah, yang sebenarnya yang paling penting dalam komunikasi untuk kita relate, itu pertama tuh kita perlu yang namanya mendengarkan. Mendengarkan dengan empati, mendengarkan perasaannya yang kita dengarkan. Ya, jadi misalnya kalau misalnya istri kita bilang gini, duh capek banget sih, udah seharian nih aku nggak ada waktu buat istirahat gitu ya. Terus kalau misalnya suami ngeresponnya, ya iyalah gitu kan, namanya juga lagi corona gitu kan. Nah ketika misalnya suami meresponnya kayak gitu, emang kamu aja yang capek, aku juga capek kok kerja gitu ya. Nah ketika suaminya merespon seperti itu, kan istrinya tidak merasa didengarkan perasaannya, istrinya tidak merasa diterima, dipahami gitu ya. Nah ini adalah respon yang tidak efektif, yang biasanya nanti akan memunculkan konflik, gap ya, terus ya, emotional temperaturnya makin naik lagi tuh si istrinya seperti itu. Ntar emotional temperatur istri naik
naik, suami juga ikut naik lagi, kayak gitu kan. Akhirnya chaos together. Nah, jadi ketika misalnya ini kasih contoh-contoh praktikal ya, karena kalau bicara komunikasi kan pasti bicara praktek skillnya kayak gimana. Nah, ketika misalnya istri mengekspresikan emosinya kayak gitu, sebenarnya emosi istri sedang ingin menyampaikan apa sih? Aduh, gue tired nih, gue capek banget nih, gitu ya. Aduh, gue kayaknya bener-bener udah too much nih, gitu kan. Nah, kalau misalnya suami merespon gini, capek ya seharian, udah masak, udah kerja ya, dan rasanya kamu udah limit ya, udah benar-benar overload gitu. Nah, respon sederhana seperti itu, rasanya kamu udah overload ya, udah limit, tired banget dari pagi sampai sore, udah banyak sekali yang kamu lakukan, dan rasanya kamu nggak ada waktu untuk diri kamu sendiri sepanjang pagi sampai sore ini. Respon seperti itu aja, itu akan membuat istri tuh merasa, lu kok tau banget sih, gitu ya. Gitu ya, kayak merasa didengarkan, dipahami, diterima perasaannya apa adanya, dan itu akan menurunkan ya emotional temperatur si istri. Istri juga kayak itu udah part of healing sih sebenarnya buat si istri. Mungkin ujung-ujungnya nanti begini, ya sih, tapi nggak apa-apa kok. Nah ya sih, tapi nggak apa-apa kok. Aku bisa lah gitu. Kayak gitu ya, itu contoh respon yang efektif. Mendengarkan dengan empati yang akan mendekatkan ya, yang tidak memunculkan atau men-trigger emotional temperatur itu tambah tinggi dan tidak men-trigger chaos seperti itu. Itu contoh ya, contoh. Nah, jadi Kak sebetulnya ada momen di mana si istri atau suami hanya butuh didengar saja, kemudian dikasih semangat. Nah, jadi dia lebih bisa semangat daripada kita ngejawab, jadinya makin emosi nih. Betul yang Kak bilang, jadi naik terus nih emosinya, Kak. Betul. Kak, ya karena yang dibutuhkan adalah didengarkan, diterima, dipahami perasaannya. Betul sekali, Kak. Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak. Saya punya teman yang berubah drastis, mudah emosi, dan kadang dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ketika saya tegur, dia malah melawan, padahal dia benar-benar salah dalam posisinya, itu salah tutur, Kak, dan tidak sopan. Apa sih, Kak, yang harus kita lakukan agar dia sadar bahwa dia itu berubah drastis, Kak? Gitu. Ya, pertama gini, di buku pertama saya menulis istilah bottom of the cone, es krim cone. Ini perumpamaan ya, saya senang menggunakan banyak metafora. Es krim cone, kalau misalnya es krim di atasnya itu rasanya stroberi, pertanyaannya saya nih teman-teman, di bottom of the cone itu es krimnya rasanya apa? Stroberi bukan? Atau rasa yang lain? Belum tentu stroberi kan? Bisa coklat ya, bisa vanila. Yang mau saya sampaikan dari es krim cone ini adalah masalah yang tampak dalam perilaku, yaitu kalau sesuai dengan pertanyaan itu adalah masalah yang tampak dalam perilakunya adalah perilakunya berubah drastis, ya kan? Jadi begini. Itu kan masalah yang tampak dalam perilaku. Nah, kita nggak tahu tuh bottom of the cone-nya apa. Nah, ingat, ketika orang itu lagi dalam kondisi emotional temperaturnya tinggi, ya, kita harus dealing with emotion first. Jadi kita harus turunkan emotional temperaturnya dulu, karena logika atau pikiran sehat gitu ya sama emosi itu prinsipnya kayak begini ya. Jadi saat emosi mengambil alih, logika biasanya nggak bisa diajak berbicara seperti itu, dan kita mau di posisi seperti ini. Jadi mungkin kalau memang langsung menegur, misalnya saya juga nggak tahu ya cara menegurnya gimana, karena beda cara menegur akan memancing reaksi yang berbeda, respon yang berbeda pastinya. Misalnya cara menegurnya gini nih, lo kenapa sih, kok berubah banget sih akhir-akhir ini gitu ya, jadi kayak gini gitu ya. Nah, kalau cara menegur kita seperti ini mungkin akan memunculkan reaksi yang defensif ya, atau menyerang balik ya, karena dia merasa dipojokkan, disalahkan, dikritisi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menegurnya gini, gue mau ngomong nih sama lo nih, gue perhatiin ya 2 bulan ini kok rasanya lu beda ya, yang tadinya lu dulu nggak begini, sekarang lu jadi gini, dan gue wondering ada apa yang sedang terjadi sama lo gitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan, kita bertanyanya seperti ini, itu akan memunculkan reaksi ya, dan respon yang berbeda. Jadi jangan langsung menegur ya, karena menegur itu, apalagi kita nggak tahu bottom of the cone-nya, itu akan memunculkan reaksi-reaksi yang tadi, defensif, menyerang balik, ya, atau kita dicuekin, tapi kita responnya seperti tadi, ya, kayak gitu kira-kira contohnya, praktikalnya. Oke, ini menarik sekali nih, Kak. Kak, ada lagi yang bertanya nih, Kak. Kak Hanli mau tanya nih, Kak, ini kan lagi ada di masa pandemi, Kak. Apalagi anak-anak lebih sering dan dekat dengan namanya gadget atau game online, atau internet nih.
untuk masyarakat desa yang dimana mereka punya keluarga, anak tersebut tuh masih di bawah umur, Kak. Terus orang tuanya juga bekerja WFH dan tidak memiliki ART. Nah, bagaimana sih, Kak, cara kita buat memberikan psikoedukasi dengan keadaan tersebut untuk meminimalisir terhadap gejala gawai ataupun edik terhadap internet sehingga dapat mengurangi kecanduan internet tersebut, Kak? Gimana nih, Kak? Iya, ini gini loh, kalau misalnya anak-anak itu masih di bawah umur, ya artinya masih terutama SD kelas 3, 2, 1, dan ke bawah, itu memang rasanya sulit kalau misalnya tidak ada pendampingan orang tua selama school from home, ya terutama kelas 2, 1. Karena itu kalau kita bicara mau bedah lebih lanjut mengenai teori attention, ya mengenai teori kontrol diri, itu anak-anak seumur gitu memang kalau kita mengharapkan ini ya, nanti kamu kontrol diri kamu sendiri ya. Nah sebenarnya ekspektasi kita yang too much, karena memang di usia itu fungsi kontrolnya harus dari orang tua, harus dari orang di luar dirinya. Nah, apakah mungkin bisa kalau di desa itu kan ada kayak paguyuban ya istilahnya, sama tetangga tuh deket. Bisa nggak sih? Saya pernah soalnya ngasih webinar untuk satu daerah di Indonesia, itu di lingkungannya itu warganya tuh punya inisiatif untuk kayak bikin bikin kayak kelompok yang saling mendukung gitu saat orang tuanya si ini nggak ada, si tetangganya gitu. Apakah mungkin dilakukan seperti itu ya, daripada anak yang masih usianya kecil dibiarkan bebas, maksudnya dibiarkan seperti itu karena memang sulit ya anak-anak kalau masih di usia-usia kecil. Terus kalau misalnya memungkinkan ya gadgetnya tidak dikasih ke anak itu, artinya kalau sesudah selesai sekolah ya gadgetnya dikembalikan gitu. Atau mungkin nggak kalau misalnya anaknya diajak jadi sama orang tuanya, misalnya school from home-nya, karena kan tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar. Misalnya anaknya diajak school from home-nya di tempat orang tuanya beraktivitas, misalnya. Memungkinkan nggak seperti itu? Misalnya ya, kalau sampai anak masih kecil, di rumah juga nggak ada yang bisa nemenin gitu. Mungkin itu tips-tips praktis yang kepikiran oleh saya ya. Karena memang teman-teman, kita tuh menghadapi badai yang sama, yaitu badai pandemi COVID-19. But perhaps mungkin kita berada di di perahu yang berbeda. Artinya apa? Kondisi keluarga saya beda dengan kondisi keluarga Meira. Kondisi anak-anak saya beda dengan kondisi anak-anak teman-teman yang ada di sini. Kondisi daerah kita beda ya. Akhirnya itu yang tadi saya bilang. Akhirnya nggak ada satu tips yang bisa dipukul sama ratakan untuk semua perahu ya, karena perahunya beda-beda, meskipun yang dihadapi badai yang sama, seperti itu. Oke, berarti Kak, sebetulnya lebih bagus jika dibuat peraturan ya Kak. Misalnya jam sekian kamu boleh main gadget, nanti jam sekian tidak boleh lagi ya. Jadi dia mengoptimalkan untuk main gadget nih ya Kak. Jadi ada ya, aturan. Sebenarnya kan pasti. Jadi sebenarnya harus ada schedule, rutinitas. Cuma memang untuk anak-anak usia kecil itu meskipun udah dibuat schedule, udah dibuat rutinitas, tetap ada perlu peran orang dewasa untuk mendampingi dan mengontrol itu gitu. Oke, Kak. Nah Kak, gini Kak, ada pertanyaan juga nih Kak. Tadi kan kita udah ngebahas terkait komunikasi Kak. Tapi pertanyaan gini Kak, bagaimana sih memulai untuk membangun komunikasi yang positif dan suportif di keluarga sebelum pandemi? Itu pola komunikasinya tidak sehat nih. Tetapi tidak ketahuan karena semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sementara di masa pandemi kita dipaksa untuk hidup bersama sehingga konflik sering terjadi. Bahkan konflik ke diri sendiri semakin besar. Gimana nih Kak? Iya, kalau menurut saya mah kalau memang kita udah sadar bahwa kita belum punya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, siapapun itu, ya keluarga sendiri, orang lain, ya artinya kita perlu belajar. Itu kan skill ya. Kayak belum bisa nyetir mobil, pengen nyetir mobil, ya belajar nyetir mobil gitu. Belum komunikasi, belum efektif, ya misalnya dengan webinar-webinar yang dilakukan oleh Aitra, misalnya kan ada sesi-sesi mengenai communication lah, di SOA juga saya ada webinar mengenai how to deal with your child, mengenai communication. Ya belajar artinya supaya skillful seperti itu. Jadi memang harus dipelajari ya, Bu. Ya Kak, gimana sih cara membangun komunikasi yang baik? Atau juga bisa dilihat dari karakter-karakter pasangannya nih ya Kak. Nah Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau dari sisi anak,
apa sih yang bisa diperbuat untuk membuat hubungan keluarga tuh harmonis, Kak? Dari sisi anak, Iya, apa Kak. yang bisa dilakukan untuk membuat keluarga harmonis? Iya, betul sekali, Kak. Oh, menarik. Aduh, saya seneng banget dengan pertanyaan ini. Iya, Jarang menarik sekali sekali. saya. Iya, ini anaknya siapa ini? Luar biasa. Usia berapa ya? Saya mau kasih tepuk tangan ya. Luar biasa ya. Kamu mau berkontribusi untuk membuat keluarga lebih sehat mentalnya selama pandemi ini. Apa yang bisa dilakukan oleh anak? Ya, artinya gini, orang tua, anggota keluarga itu masing-masing punya peran. Sadari, ketahui peran masing-masing. Peran anak, ya belajar. Saatnya sekolah online, ya sekolah online. Jangan main game, gitu kan? Dan peran anak di keluarga tidak cuma belajar, ya. Misalnya kalau kita tahu orang kita lagi nggak ada asisten rumah tangga, ya ambillah peran. Misalnya, mah, aku cuci piring deh. Aku cuci piring sama nyapu, misalnya, ya. Jadi itu juga mengisi waktu kita, kan. Artinya daripada kita juga bengong, bosen, kerjaan kita cuma main game terus, gitu kan. Tapi ada sesuatu hal yang positif, karena melakukan pekerjaan rumah tangga itu penting, karena itu life skill. Artinya kita pasti akan menggunakan itu gitu. Jadi sadari peran, ketahui peran, lakukan peran kita dengan bertanggung jawab. Orang tua punya peran, anak punya peran, terus kemudian bantu ya berkontribusi dalam keluarga sehingga bisa meringankan beban pikiran, beban apa. Terus kemudian saat ini ya hemat-hemat lah gitu ya, karena kan secara finansial orang tua kita juga mungkin gini loh. Kalau jelas, kalau sesuatu itu jelas. Misalnya corona 6 bulan lagi, mungkin itu akan lebih baik kondisinya karena ada certainty, ada kepastian. Tapi kan sekarang nggak ada kepastian. 2 bulan lagi kah? 4 bulan lagi kah? 2 tahun lagi kah? Gitu kan? Jadi salah satu masalah terbesar saat pandemi ini kan adalah finansial. Jadi anak bisa membantu untuk hemat gitu ya. Yang keinginan yang bisa ditunda, yang nggak harus dibeli sekarang, ya ditundalah gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan oleh anak lah kurang lebih ya. Jadi anak juga bisa membantu nih untuk membuat keluarga harmonis. Saya sebagai anak jadi merasa harus melakukan yang lebih nih, Kak. Kak, ini ada pertanyaan. Bagaimana sih mengatasi seseorang yang temperamental? Contoh praktis apa yang bisa kita lakukan, Kak? Kita menghadapi orang yang temperamental. Ya, selalu ingat, dealing with emosinya dia dulu ya. Dealing with emosinya dulu. Oh, saya ada ini. Sebentar, saya boleh share ini nggak ya? Share boleh, Kak. Apa? Bentar, karena rasanya lebih enak kalau pakai visualisasi. Mana ya? Saya buka 3 ini. Jadi yang saya mau share ini ya. Jadi mana ya? Oh, sorry. Nah, ini. Sudah lihat ya, Frisky? Sudah, Kak. Ya, ketika kita bicara keluarga, stres orang tua akan mempengaruhi stres anak. Stres anak akan mempengaruhi orang tua. Jadi makanya di dalam keluarga tuh muter aja loop seperti itu ya. Nah, terus Martin Seligman, seorang founder Positive Psychology, dia mengatakan ketika kita stres gitu ya, kita akan cenderung mengajukan 3 pertanyaan dasar. Kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih corona nih? Kenapa sih pandemi gitu ya? Sampai kapan sih nih gitu ya. Nah, yang menarik juga otak kita itu memang tidak suka dengan sesuatu yang tidak pasti, teman-teman. Sesuatu yang tidak pasti membuat kita tuh stres. Karena otak itu senang dengan sesuatu yang pasti. Sementara COVID-19 ini sangat tidak pasti ya. Terus kemudian biasanya kita suka blame. Siapa yang disalahkan atau apa yang disalahkan? Ini cenderung reaksi awal manusia ketika kita stres ya. Dan pikiran kita jadi irasional. Dan pemikiran irasional sering mengarah pada perilaku yang menyalahkan. Nah, yang saya mau sharingkan sebenarnya ini nih. Jadi, yang tadi ya, menghadapi orang temperamen. Yuk kita main dengan jari-jari tangan kita ya. Jadi ini ada yang namanya upstairs brain, ya. Ini downstairs brain, ya. Ini upstairs brain, ini kita bilangnya leader brain. Is the brain's control center. Leader brain, ini namanya prefrontal cortex ada di sini, ya. Leader brain lah gampangnya. Kita kasih nama leader brain. Ini adalah limbo, si emotional brain. Nah, ketika yang namanya orang lagi temperamen, ya, emosi lagi mengambil alih, si limbonya tuh, nah ya, si limbo. Nah, di antara leader brain dan si limbo itu ada yang namanya, itu ada tangga kira-kira di sini. Ini ilustrasi ya. Tangga ini itu ketika emosi mengambil alih, marah gitu ya misalnya. Ini tangganya ini
shaking ya. Dan kalau misalnya shakingnya terlalu kuat, akhirnya tangganya bisa rubuh ya, bisa rubuh. Dan tangga ini ketika dia shaking tidak dan bahkan rubuh, si leader brain ini nggak bisa berhubungan lagi dengan si limbo, nggak bisa menenangkan si limbo, nggak bisa bersama dengan sama si limbo untuk mengatasi situasi yang membuat dia temperamen seperti itu. Nah, akhirnya jadi intinya adalah kita harus bisa menenangkan si tangga tadi staircase supaya nggak shaking atau bahkan nggak roboh. Sehingga ketika itu tangganya udah tenang lagi, nah kemudian si leader brain bisa mengambil alih ya, bisa hawk si limbo ya, terus kemudian bisa kerjasama sama si limbo. Oke, kamu marah banget ya sama dia di situasi ini. Yuk, apa yang kita bisa ya? Jadi ketika kita mengekspresikan, melakukan perilaku itu udah atas kerjasama dengan si leader brain. Leader brain sudah mengambil alih, sudah memeluk hak si limbo. Kira-kira begitu. Caranya banyak sekali ya. Masuk ke caranya aja lah ya. Itu satu bisa dengan latihan mindfulness. Kemarin Aitra melakukan sesi mindfulness dan itu memang penting banget gerakan mindfulness karena secara research mindfulness itu juga ini important for focus, problem solving, and rational thinking. Jadi kita harus melatih dan mindfulness mengembangkan itu. Strateginya itu kalau saya suka itu Smilers ya, saya adopsi dari Deb Hopper. Speak positively, karena ketika kita speak negatively itu akan men-trigger si limbo untuk shaking gitu ya. Sakit nih. Nah, si limbo langsung langsung bereaksi gitu ya. Tangganya langsung bergoyang kira-kira gitu. Terus kemudian move, teman-teman, itu motion create emotion. Jadi meskipun ini kita lagi pandemi, perlu untuk kita itu walking keluar rumah ya, biking, olahraga itu perlu karena olahraga itu menguatkan si leader brain ya dan mengontrol si limbo. Makanya waktu zaman saya sekolah dulu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kira-kira begitu. Lalu ini slow breathing in, slow breathing out. Jadi ketika si limbo udah bereaksi, tangganya udah shaking, slow breathing in, slow breathing out ya. Supaya kita bisa mindful lagi, mengenali, menyadari pikiran yang sedang mengambil alih apa, emosi yang sedang mengambil alih apa, seperti itu. Mindfulness lagi ya. Mindfulness itu langkah awal dari regulasi emosi. Lalu kita bersahabat dengan alam. Alam itu punya caranya yang luar biasa untuk menenangkan manusia. Saya sharing di Instagram saya juga kemarin malam bagaimana saya mindfulness bersahabat dengan alam, karena asik banget kemarin lagi hujan ya. Dan kita perlu terkena matahari, teman-teman, karena research-nya kita perlu terkena matahari. Anak-anak kita perlu terkena matahari. Dan jangan sampai di kamar terus-terusan sepanjang hari. Karena matahari, sinar matahari itu feel happier, membuat kita bisa feel happier. Ya, research-nya gitu. Lalu look to the positive ya. Jadi kalau misalnya kita look to the negative, aduh, anak-anak pasti nggak bisa sekolah dengan baik nih. Anak-anak pasti kacau nih di rumah hari ini nih. Aku hari ini nggak bisa dampingin anak-anak di rumah nih. Nah, ketika kita look to the negatively, itu stimulate the limbo. And konsekuensinya pasti negative reaction. Tapi kalau gue memang nggak ada di rumah nih hari ini nih. Tapi gue udah siapin kok sejak kemarin ya, udah kasih tahu asisten juga ya, udah bagaimana dampingin anak-anak di rumah, gue juga udah siapin bahan-bahan untuk masak, so everything will be fine lah, gue trust lah ya. So ketika badannya lagi me time di luar atau lagi ada urusan di luar, ya udah pikirannya semuanya mindful aja di luar, kita look to the positively. Tapi kalau misalnya tuh, aduh pasti anak-anak di rumah gini nih, pasti kacau nih. Nah itu kita stimulate the limbo ya, dan sedangkan kalau look to the positively kita stimulate the leader ya, and leader will send the message to limbo, it's okay, everything is under control, dan kita kan jadi tenang kayak gitu. Terus Kak, makan makanan sama sleep, jangan begadang. Itu kira-kira. Oke, mantap sekali Kak. Tapi karena waktu kita ini udah terbatas Kak, ini ada pertanyaan terkait dengan LDR Kak. Saya LDR dengan istri. Terlebih di masa pandemi ini, kami sering sekali menyalahkan. Apa sih yang harus saya lakukan agar hubungan kami bisa harmonis, Kak? Saling menyalahkan. Ya tadi sih seperti yang Mera ceritakan ya, keterbukaan berkomunikasi.
kalau lagi pacaran itu penting untuk kita tuh saling menyampaikan value. Value kamu apa? Value saya apa? Ya jangan sampai nanti udah menikah ya baru ternyata value-nya beda ya kayak gitu. Keterbukaan sih, komunikasi. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang kita nggak nyaman dengan pacar kita, ya kita ngomong secara asertif. Aku mau ngomong nih sama kamu 2 minggu ini, kok aku kayak nggak nyaman ya. Rasanya aku WhatsApp itu jarang direspon sama kamu. Kok kayaknya kalau aku telepon itu rasanya kayak kamu in hurry gitu ya, kayak buru-buru ya. Dan saya wondering ada apa, dan itu membuat perasaan saya jadi nggak nyaman sih selama 2 minggu ini gitu. Jadi perlu asertif. Kalau ada yang kita tidak suka, kalau ada yang kita tidak nyaman, disampaikanlah. Ya, jangan pakai jurus Profesor X-Men. Artinya, dia harus bisa baca pikiran aku. Dia harus bisa mengerti perasaan aku. Ya nggak bisa, gitu kan. Asertif. Jadi disampaikan dengan cara yang asertif. Oke, Kak. Nah, berarti ini harus disampaikan ya, Kak. Nah, Bapak Ibu mohon maaf sekali, pertanyaan Bapak Ibu tidak bisa kita jawab semuanya. Mungkin nanti akan kita buat di lain kesempatan. Nah, Kak, untuk itu saya mau merangkum sedikit nih Kak dari sesi kita hari ini. Berarti penting untuk sama-sama menjaga keharmonisan keluarga di dalam keluarga nih. Baik anak, baik istri, baik suami. Sangat penting untuk sama-sama bekerja sama menjaga keharmonisan keluarga. Dan yang paling penting adalah kita harus komunikasikan apa kendala kita, apa masalah kita. Jangan dipendam dan jangan disimpan sendiri. Karena nanti kita bakal jadi tertumpuk-tumpuk emosi, terus kita lost control, akhirnya pecah nih keluarga. Oke Kak. Nah untuk itu Kak, boleh nih Kak closing statement dari sesi kita hari ini Kak, untuk Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kita hari ini Kak. Closing statement ya. Ya itulah, saya cuma mengajak kita semua untuk mengubah sikap kita menghadapi si pandemi ini. Saat ini kan pandemi sendiri tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan, kita ubah ya. Terus kita look to the positively, misalnya yang tadi ya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini tadi. Oh ternyata komunikasi nggak baik. Berarti kita pakai kesempatan ini, sadar dan mulai mengimprove. Teman-teman, masalah tidak akan menjadi masalah kalau kapasitas kita lebih besar daripada masalah itu. Jadi bisa kita lakukan selama pandemi ini adalah, dan dalam hidup kita adalah ketika kita menghadapi masalah, kita jangan fokus pada masalah itu. Do nothing, tapi kita do something untuk memperbesar kapasitas kita supaya masalah itu tidak lagi menjadi masalah gitu. Karena kapasitas kita sudah lebih besar daripada masalah itu ya. Itu sih, dan apa ya? Sama-sama lah ya, enjoy it gitu ya. Habis gimana kalau tidak ngomong begitu? Masa bersyukur terus-terusan ya, udah waktunya kita move on lah. Oke, terima kasih Kak Hanli yang telah menemani kita lebih kurang 1,5 jam hari ini. Kita belajar banyak juga hari ini terkait pengalaman Kak Meira juga, dan juga terkait dari sisi psikologisnya. Terima kasih banyak Kak Hanli, udah kita ganggu nih waktunya. Ya, sama itu. Ingat ya, jangan sindroma si koki kentang gosong. Oke, Kak. Nah, ini udah sesi ketiga kita mengikuti webinar. Terima kasih buat Bapak Ibu yang udah join di 3 webinar kita. Dan kita masih punya 6 lagi. Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Kita bersama-sama mengedukasi kesehatan mental secara gratis. Langsung join nih ke 6 webinar kita yang masih ada lagi. Dan juga kalau untuk informasi lebih lanjut, boleh dihubungi di Instagram Aitra Learning Center atau di website Aitra Learning Center. Demikian acara kita pada hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu. Saya Friski Sembiri sebagai moderator mohon undur diri. Kita doakan supaya kita bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.